warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini yang mana kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan pandemi dan yang mana sudah diputuskan oleh pemerintah untuk melaksanakan PPKM dalam keadaan menantang melawan corona ini. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah SMP Miftahul Surur akan membuka pelaksanaan MOPD. Yang pertama kali, mudah-mudahan pelaksanaan MOPD pada pagi hari ini tepat hari Senin tanggal 12 jam 7. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memperhatikan dan menyimak video-video yang kita paparkan dari lembaga SMP Islam Miftahul Surur ini. Yang pertama kali akan saya sampaikan bahwa lembaga SMP Miftahul Surur ini terdiri dari 4 lembaga, yaitu dari PAUD, TK, SMP, dan SMA. Dan di sini saya perkenalkan sendiri bahwa saya sebagai kepala sekolah SMP Islam Miftahul Surur atas nama Ibu Nurholisoh SMP Islam Miftahul Surur menjalankan amanah sebagai kepala sekolah. Nah, di sini akan saya paparkan sebagai peserta didik yang baru masuk di SMP Islam Miftahul Surur. Perlu anak-anak perhatikan, saya paparkan tentang misi sekolahan sini. Bahwa misi sekolahan sini yaitu tujuannya mewujudkan insan yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan oleh Bapak Ibu wali murid ini bisa terwujud dengan insan yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Karena Bapak Ibu di sini sudah diberi amanah untuk mentransferkan ilmunya, yang mana untuk mendidik anak-anak dan membimbing anak-anak ke jalan yang benar. Kemudian itu isinya. Kemudian akan saya sampaikan misinya. Misi SMP Islam Miftahul Surur. 1. Membangkitkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan prestasi akademik non-akademik pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, membentuk sikap yang tangguh, kompetitif, kooperatif, dan bertanggung jawab. Yang kelima, membentuk perilaku yang santun, jujur, saling menghormati, saling menghargai, berbagai dengan sesama. Nah, itulah visi dan misi sekolahan SMP Islam Miftahul Surur yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memperhatikan dengan seksama, ya. Karena tujuan kami itu melaksanakan kurikulum satuan pendidikan dengan memberikan pelayanan kepada siswa-siswi dengan tingkat kemampuan siswa, yang mana kemampuan siswa diukur dari kemampuannya masing-masing, ya. Kemudian memperoleh nilai yang lebih baik dan segala beberapa tujuan-tujuan sekolahan. Nah, setelah visi, misi, dan tujuan kami paparkan, perlu saya kenalkan anak-anak jangan sampai nanti salah atau tidak mau tegur sapa, karena tadi sudah disebutkan di atas itu bahwasanya saling menghargai, jujur, saling menghormati dengan antara yang muda dan yang tua, apalagi ketemu dengan staf atau karyawan atau bapak ibu guru yang ada di dalam lembaga SMP Islam Miftahul Surur ini. Yang pertama kali saya perkenalkan adalah Bapak dan Ibu pendiri ketua yayasan di sini, pendiri yayasan SMP Islam Miftahul Surur. Kemudian yaitu Bapak Haji Puji
dan Ibu Hajah Mukaromah, yang mana memberikan amanah kepada Dewan Guru dan kepada putra-putrinya. Jangan sampai salah anak-anak nanti ketika melihat dari keluarga besar yayasan dan Dewan Guru dan staf itu, jangan sampai dianggap itu remeh ya. Jadi harus saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya saya kenalkan, ini nomor 1 sebagai karyawan di sini. Nomor 1 saya sendiri Ibu Nurholisah SPDMN sebagai kepala sekolah SMP Islam Miftahul. Yang kedua Ibu Eni Mutrofin SPD sebagai wakil kepala sekolah. Yang ketiga Bu Anis Sofyatin sebagai kepala tata usaha. Kemudian yang keempat Bu Isningwati sebagai bidang kurikulum, Pak Miftahul Ulum sebagai bidang kesiswaan, Pak Dwi Mujahidin bidang sarana dan prasarana, Bu Ririn Maskuda sebagai bidang humas, Bu Siti Humaidah pengembang mutu sekolah dan penilaian, Bu Eni Mutrofin bendahara sekolah, Pak Zulkarnain kepala lab, Bu Anis Sofyatin kepala perpustakaan, Pak Dwi Mujahidin BK bimbingan konseling, Pak Miftahul Ulum pembina agama, Bu Ayu Haryanti pembina OSIS, Bu Aprilia Dwiana pembina seni dan prasarana, Pak Zulkarnain koordinator olahraga, Bu Farihatunisa pembina koperasi, Bu Dwi Sri Handayani pembina UKS, Rahman Fahri pembina pramuka, Bu Anis Sofyatin sebagai operator sekolah sini, dan Pak Heris Khairuman sebagai satpam dan bank sampah. Nah, di situ ada dari beberapa dari nomor 1 sampai 22 itu sebagai tim tenaga pendidik dan non pendidik. Di sini anak-anak harap kenal dan saya paparkan foto-fotonya itu. Ya, jadi saya mohon untuk anak-anak tidak salah, baik ketemu di mana saja harus mengucapkan salam kepada beliau-beliau yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian yang terakhir, ini saya paparkan tentang lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah nanti ketika anak-anak dalam ada waktu tatap muka, anak-anak bisa menyesuaikan diri. Karena lingkungan sekolahan di sini berbaur dengan lingkungan pesantren, maka anak-anak harus bisa menyesuaikan antara masuk lingkungan mulai masuk gerbang dan di luar sana. Karena lingkungan sini kedisiplinannya dijaga dan ketat kedisiplinannya. Tata tertib anak-anak wajib itu sebagai seorang siswa harus melaksanakan tata tertib, dan tata tertib juga nanti saya paparkan supaya dibaca sendiri ya. Jadi itu harus dipatuhi oleh anak-anak. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin di sini saya Bu Nurholisah sebagai kepala sekolah SMP Islam Miftahul, yang mana telah saya paparkan visi misi sekolah, program sekolah, tata tertib dan stakeholder serta lingkungan sekolah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memperhatikan dan menyimak dengan benar-benar sebagai tanggung jawab sebagai siswa-siswi SMP Islam Miftahul. Maka dari itu sekaligus jam sekian akan saya buka MOPD ini dengan bacaan bismillah. Mari kita bersama-sama saya buka MOPD ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar, baik mulai dari saya sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru nanti yang akan memaparkan materi-materi lain bisa lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Mari kita baca Bismillahirrohmanirrohim. MOPD saya buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya cukup sekian. Beberapa paparan-paparan ini anak-anak bisa menyimak dengan baik dan lancar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.